Baik, pertama-tama saya akan ucapkan puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini untuk menyampaikan sebuah pendapat. Semoga Tuhan selalu memberikan keberkahan kepada kita semua yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan saya berbicara atau menyampaikan sebuah pendapat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Leo Partin, dengan NIM 3412101020. Di sini saya akan menyampaikan materi debat yang bertemakan pendidikan, dengan mosi sistem pendidikan di Indonesia. Saya dari tim oposisi akan menyampaikan sebuah pendapat tentang apa sih sistem pendidikan di Indonesia dan bagaimana sih sistem pendidikan di Indonesia saat ini. Berbicara tentang sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Nah, dalam mosi yang akan dibahas ini, sistem berarti bagian-bagian yang saling berhubungan atau membutuhkan. Tapi semakin kesini sistem di negara Indonesia semakin tidak terkendali atau bisa dibilang kacau, terlebih di bidang pendidikan. Ada beberapa pendapat, yaitu satu tentang Menurut Lowy Institute, masalah utama dengan sistem pendidikan Indonesia ini bukanlah aksesnya, tetapi keefektivitasannya. Masalah seperti birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya pelatihan guru terus merusak sistem yang bermasalah. Adapun dampaknya yaitu tingkat kelulusan yang tinggi tiap tahunnya, tetapi tidak tinggi dengan kualitas dan kemampuan yang dimiliki siswa itu sendiri, yang tidak dapat memenuhi ambisi negara untuk bersaing atau kompetitif di kalangan internasional. Bagaimana mau bersaing di kalangan internasional, sedangkan bersaing di kalangan lokal saja masih belum bisa atau belum mampu. Sistem ini sangat berpengaruh dengan kualitas yang didapat. Contohnya, masih banyak guru yang tidak datang ke kelas untuk memberikan sebuah materi, malah mungkin hanya melemparkan tugas atau menurunkan tugas semata kepada siswa-siswi. Memang bagus kita membiarkan siswa-siswi mencari dan mempelajari secara otodidak, tetapi itu tidak berlaku kepada semua siswa. Mungkin banyak siswa yang ketika diberikan tugas tanpa diberikan materi malah menyalip punya temannya atau rekannya. Nah, di titik itu permasalahan yang perlu lebih diperhatikan tim pengajar atau tim guru. Saya tahu bahwa pendidikan belum menjadi prioritas di negara ini. Ini masih banyak yang perlu dibenahi seperti perekonomian, sosial, politik, dan lain-lainnya. Tapi janganlah semakin lama kita membiarkan sistem yang seperti itu terus berjalan, karena akan sangat berdampak kepada kualitas anak-anak bangsa nantinya. Jika menurut seorang tim pengamat pendidikan, yaitu Pak Muhammad Abduzen menilai pendidikan di Indonesia ini terlalu kaku, birokratis, dan seperti hampa tanpa makna. Pasalnya, penerapan sistem pendidikan yang dipakai juga dinilai sangat terpaku pada standar-standar target muatan seperti kurikulum yang dimungkinkan kurang pragmatis. Kelakuan pembelajaran tersebut dinilainya tidak hanya di jenjang pendidikan dasar saja atau sekolah dasar, melainkan hingga jenjang perguruan tinggi. Adanya musibah COVID-19 ini, pendidikan kita seperti dipaksa untuk berubah. Bukan saja model pembelajaran, tetapi juga menginspirasikan tentang orientasi. Saya kira hikmah corona ini makin mendorong ide mereka belajar atau siswa belajar, kata si Pak Abduzen. Solusi yang diharapkan olehnya yakni pendidikan memang perlu perubahan yang menyeluruh, mulai dari arahnya, tujuan, serta orientasi hingga aspek-aspek operasionalnya di dalam sebuah satuan pendidikan. Berdasarkan penilaian pengamat pendidikan Pak Abduzen juga mengatakan adanya proses akademik yang terkontaminasi oleh perilaku birokrasi. Memang betul, dari segi infrastrukturnya juga masih banyak di daerah yang tertinggal seperti fasilitas yang belum memadai, sehingga siswa pun sulit dalam melakukan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari debat kali ini atau tim debat oposisi yang saya sampaikan, yaitu kesimpulan menurut saya sistem pendidikan di Indonesia ini belum bisa dikatakan membaik dan harus perlu banyak dibenahi atau diperbaiki.
yaitu lebih pentingnya itu sistemnya, sistem dalam operasional melakukan proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pendapat saya, yaitu pendapat oposisi dari mosi sistem pendidikan di Indonesia. Adapun salah-salah kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.